Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Izin kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu analisis video yang kemarin tentang teknologi, energi, dan dampaknya terhadap lingkungan. Sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, saya Surya Dilatri dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sukbi Septa Putra. Saya Zahra Ramadhani. Saya Indri Anisha. Saya Zalfa Nabila. Saya Sindiana. Ya baik. Jadi dari video kemarin tuh kita kan udah menganalisis ya beberapa video, satu video doang sih. Jadi latar belakang dari video tersebut tuh kita lihat sekarang teknologi itu udah makin canggih banget. Mulai dari energi, industri, bahkan sampai semuanya tuh pokoknya serba praktis lah. Tapi masalahnya itu, walaupun semuanya makin canggih, tapi lingkungan itu yang makin mundur. Jadi ini tuh tak salahnya tuh di mana sih? Itu tuh dari kita sendiri. Cara kita mengelola mengelola teknologi tersebut. Jika tidak dikelola dengan baik, akan mengakibatkan berbagai macam dampak, baik itu diantaranya peningkatan polusi, limbah teknologi meningkat, dan sumber daya alam yang makin terkuras. Dan dari video tersebut dapat kita lihat gambaran umum bahwa video tersebut basically nunjukin hubungan antara teknologi yang makin canggih dan kondisi lingkungan yang makin tertekan. Teknologi emang buat hidup kita makin praktis, tapi kalau misalnya nggak dikelola dengan baik, maka sama aja kita nggak memberikan dampak yang baik lagi ke lingkungan, kenanya juga ke kita sendiri juga gitu. Nah, lanjut akan dibahas oleh Selanjutnya adalah isu teknologi dan energi. Nah, yang pertama adalah perkembangan teknologi yang menjadi kebutuhan energi meningkat. Nah, seperti yang teman-teman tahu sekarang, di era digitalisasi yang dimana semua robot yang mengerjakan, dan juga ada mobil listrik yang dimana tidak membutuhkan bahan bakar berupa bensin. Tapi dalam proses pembuatan mobil listrik terdapat ada satu sumber daya alam yang sangat krusial, yaitu nikel. Nah, dan itu tuh pastinya kebutuhan nikel yang semisal di tahun 2007 itu tuh sekitar 20% per tahun meningkat jadi 30% per tahun. Nah, yang kedua ada banyak teknologi masih bergantung pada energi fosil. Nah, kembali lagi kepada poin pertama yang dimana meskipun ada mobil listrik yang sudah menggunakan listrik dan tidak menggunakan bahan bakar berupa bensin, tetapi dalam proses pembuatannya itu menggunakan bahan fosil atau bahan tambang seperti fosil. Tapi itu tuh juga belum banyak banget karena masih ada juga yang menggunakan kendaraan berbensin. Nah, dari dua poin tadi ada dampaknya nih teman-teman, ada 3. Yang pertama, 1, emisi gas rumah kaca. Yang kedua, pemanasan global. Dan yang ketiga ada pencemaran udara. Nah, dan poin terakhir adalah energi terbarukan berkembang tapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Maksudnya di sini adalah kita tuh lebih gampang mengolah kembali energi terbarukan, tetapi penggunaannya belum secara maksimal dan ya tidak menutup apa yang sudah diambil. Nah, permasalahan utamanya ada baik di sini ada 4 permasalahan utama. Ada yang pertama ada ketidakseimbangan antara kemajuan teknologi dan kelestarian lingkungan. Yang kedua, eksploitasi SDA meningkat demi memenuhi kebutuhan industri. Yang ketiga, ada regulasi dan pengawasan belum optimal. Yang keempat, orientasi ekonomi jangka pendek lebih dominan dibanding keberlanjutan. selanjutnya akan dijelaskan oleh Zalfa.
saya orangnya ya. Jadi saya aja jelasin. Jadi salah satu contoh kasus dari video yang telah kita tonton beberapa pekan kemarin itu ada penambangan nikel. Nah, nikel kita tahu sendiri ya, nikel itu sebagai bahan utama baterai kendaraan listrik. Mungkin teman-teman pernah dengar nggak kalau ada mobil yang dibuat oleh Elon Musk. Nah, itu tuh bahan utamanya tuh adalah nikel. Bahan bakar utamanya itu adalah nikel. Nah, itu tuh Indonesia mencoba untuk membuat kendaraan seperti itu, tapi mungkin belum cukup ilmu pengetahuan untuk membuat kendaraan seperti itu. Jadi permintaan meningkat karena tren energi ramah lingkungan dan berdampak terhadap deforestasi karena penambangan tadi diambil alih fungsi lahannya yang semula lahan hutan yang hijau karena penambangan diambil jadi tercemarlah lingkungan itu. Terus karena dampak deforestasi tersebut menyebabkan pencemaran air, tanah, dan bahkan juga berimbas kepada kita manusia, yaitu gangguan ekosistem ke hewan-hewan juga, ke tumbuhan dan masyarakat lokal. Dan adanya paradoks teknologi hijau, tetapi proses produksinya merusak lingkungan. Dan ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya ya, terkait paradoks teknologi hijau yang tapi merusak lingkungan itu. Dan selanjutnya itu ada contoh kasus yaitu emisi dan industri. Industri teknologi membutuhkan energi besar. Berarti kalau misalnya energinya besar, kita butuh banyak untuk nguras alam ya. Nah, jadi masih banyak menggunakan energi fosil yang berdampak bagi lingkungan lagi, sehingga mengakibatkan dampak-dampak negatif, yaitu seperti emisi gas rumah kaca, polusi udara, dan limbah industri dan erosi meningkat. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh ini adalah gambaran contoh kasusnya. Kita tahu ya kemarin tuh yang booming banget banjir yang terjadi di Sumatera, itu tuh menelan banyak banget korban jiwa. Terus ada ini penambangan, terus itu tanah longsor yang baru-baru ini di Bandung. Oke, itu adalah salah satu contoh-contoh kasus dari eksploitasi alam yang berlebihan. Selanjutnya, analisis paradoks teknologi hijau akan dijelaskan oleh rekan kami, Java. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu paradoks teknologi hijau. Jadi sebetulnya paradoks teknologi hijau itu dia merujuk pada sebuah kontradiksi yang dimana suatu hal yang bertentangan yang tidak sesuai. Nah, yang kita lihat kemarin itu kan ada inovasi yang diciptakan untuk menyelamatkan bumi. Contohnya itu seperti mobil listrik dan panel surya yang terdapat dalam video. Namun ternyata itu tuh justru malah memicu kerusakan lingkungan dalam proses produksinya. Nah, di sini kemarin selanjutnya berdasarkan video yang kita lihat kemarin terdapat beberapa proses yang berkaitan dengan teknologi hijau. Yang pertama itu adalah ilusi kata bersih. Nah, di dalam video kemarin kan kita bisa lihat ada ilusi kata bersih, tapi kita tuh sering melihat hasil akhirnya saja, seperti contohnya mobil tanpa asap knalpot. Namun video tersebut menyoroti bahwa di balik ilusi kata bersih itu yang berkaitan dengan kebersihan itu ternyata ada proses ekstraksi yang sangat kotor yang dimana untuk menciptakan baterai kendaraan listrik tersebut tentu kita membutuhkan nikel dalam jumlah yang banyak. Yang kedua itu ada kerusakan demi kelestarian. Di sini dijelaskan bahwa demi mengejar target net zero emission, ribuan hektar hutan itu digunduli untuk membuka lahan pertambangan, sehingga hal ini tentu menciptakan situasi di mana kita akan menebang pohon, yang dimana kita ketahui pohon itu kan berfungsi sebagai penyerap karbon alami. Nah, karena hutan tadi digunduli, jadi itu dibangun untuk membuat teknologi penyerap karbon buatan. Yang ketiga ada eksternalitas negatif, maksudnya itu teknologi hijau itu dia seringkali tidak memperhitungkan dampak lingkungan negatif. Jadi masyarakat sekitar itu harus menanggung akibatnya, seperti contohnya kayak
polusi udara dan kerusakan ekosistem. Jadi biaya lingkungan itu jadi beban masyarakat lokal. Jadi masyarakat setempatlah yang menerima dampaknya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ingrid. Oke, selanjutnya itu ada dampak jangka panjang eksploitasi SDA. Yang pertama itu degradasi ekosistem permanen. Penebangan hutan, pertambangan, dan juga pengeboran dapat merusak struktur tanah, menghilangkan habitat satwa, dan juga mencemari air dan juga udara. Jika hal ini dilakukan terus-menerus tanpa pemulihan, kerusakan alam bisa saja bersifat permanen. Tanah bisa menjadi tandus, sungai bisa menjadi tercemar, dan juga keanekaragaman hayati menurun drastis. Nah, yang kedua itu ada krisis kesehatan masyarakat. Banyak aktivitas industri dan juga pertambangan yang menghasilkan debu, asap, dan juga limbah berbahaya. Banyak masyarakat dalam jangka panjang, masyarakat sekitarnya bisa rentan mengalami penyakit seperti ispa, gangguan paru-paru, bahkan keracunan akibat paparan logam atau zat kimia beracun yang berasal dari limbah. Nah, yang ketiga itu ada ketimpangan ekonomi dan keuntungan lari luar negeri. Seperti yang kita ketahui, pengelolaan sumber daya alam kita seringkali dikuasai oleh perusahaan besar atau investor asing. Nah, keuntungan utamanya tidak sepenuhnya untuk masyarakat lokal, tapi masyarakat lokal lah yang menanggung dampak lingkungan dan juga sosialnya. Hal inilah yang memperlebar kesenjangan ekonomi antara daerah pusat dan juga daerah penghasil SDA. Nah, yang keempat itu ada kehilangan modal sumber daya untuk generasi mendatang. Nah, sumber daya alam kita, terutama yang tidak dapat diperbarui seperti minyak dan juga batu bara, memiliki jumlah yang terbatas. Jika eksploitasi terus dilakukan tanpa pemulihan, cadangan kita akan habis dan generasi yang akan datang akan kehilangan sumber energi, bahan baku, dan juga potensi ekonomi yang seharusnya bisa dikelola dengan lebih bijak. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cindy. Ada juga solusinya, yaitu solusi yang ditawarkan, yaitu pertama transisi energi yang benar-benar berkelanjutan. Jadi artinya itu beralih ke energi dari energi fosil ke energi yang terbarukan. Yang kedua yaitu pengolahan tambang yang bertanggung jawab. Pertambangan harus memperhatikan kelestarian alam. Apabila kalau misalnya pertambangan itu tidak memperhatikan kelestarian alam, maka berdampak buruk bagi kita. Yang ketiga yaitu transparansi industri. Perusahaan harus wajib terbuka mengenai dampak. Yang keempat yaitu pengembangan ekonomi sirkular atau daur ulang baterai. Terus produk ini sudah digunakan tidak langsung dibuang, tapi didaur ulangkan. Yang kelima yaitu mengurangi ketergantungan energi fosil. Negara harus mengurangi penggunaan batu bara dan minyak bumi. Yang kedua yaitu peran kebijakan. Yang pertama regulasi lingkungan yang ketat. Yang kedua penegakan hukum sanksi tegas. Yang ketiga andal dan transparan. Yang keempat investasi pada energi terbarukan. Yang kelima keadilan distribusi manfaat ekonomi. Yang ketiga yaitu peran kesadaran masyarakat, yaitu bijak menggunakan teknologi. Gunakan teknologi itu seperlunya. Yang kedua mengurangi konsumsi yang berlebihan. Membeli kebutuhan itu harus sesuai kebutuhan. Yang ketiga yaitu mendukung produk berkelanjutan. Memilih produk yang ramah lingkungan. Meningkatkan literasi lingkungan. Masyarakat harus perlu memahami isu-isu lingkungan, yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Yang kelima yaitu mengawasi kebijakan publik. Masyarakat harus mempunyai berhak juga mengkritisi dan mengawasi kebijakan pemerintah agar pemerintah itu tidak sesuka-sukanya menggunakan sumber daya alam. Oke, terima kasih Cindy. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cindy. Baik, selanjutnya kesimpulan dari presentasi tadi. Yang pertama itu ada poin teknologi berkembang pesat dan membawa banyak manfaat. Jadi sekarang sudah banyak kita rasakan manfaat dari teknologi yang telah berkembang, baik di bidang industri, komunikasi dan transportasi. Namun dari perkembangan tersebut juga meningkatkan eksploitasi SDA dan polusi, yang mana
dia masih menggunakan energi fosil dan pertambangan yang akan menyebabkan terjadinya polusi atau pencemaran udara, air, dan laut. Poin yang ketiga itu banyak teknologi masih bergantung pada energi fosil dan tambang. Seperti yang kita ketahui, sekarang masih banyak industri dan perusahaan-perusahaan teknologi modern yang masih menggunakan energi fosil dan tambang. Hal ini mengakibatkan akan menghasilkan emisi karbon dan pemanasan global yang meningkat. Yang keempat yaitu tanpa pengelolaan dan kesadaran, teknologi dapat mempercepat krisis lingkungan. Jadi tanpa kita sadari, jika pengelolaan dan kesadaran yang kurang, maka teknologi tidak akan membawa kebaikan, namun akan membawa keburukan bagi kita. Yang terakhir yaitu teknologi adalah alat, manusia yang menentukan arah penggunaannya. Jadi teknologi ini netral, tergantung kepada kita yang menggunakannya. Jika kita menggunakan dengan baik dan bertanggung jawab, maka teknologi akan membawa kebaikan. Yang terakhir yaitu refleksi. Setiap kemajuan bukan berarti perbaikan otomatis. Setiap individu memiliki peran. Teknologi harus didampingi dengan kesadaran dan kebijakan agar membawa kebaikan bukan kerusakan. Baik, kita masuk ke sesi mari berdiskusi. Apakah teman-teman semua ada yang ditanyakan? Gini aja guys, aku tadi juga udah bilang sama ibu. Nah, ya si kelompok 6 udah datang mana? Coba yang kelompok 6 angkat tangan dulu.